Bapak Ibu terkasih, selamat bergabung kembali di Renungan Tengah Minggu Assembly Church. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2022. Mari kita mau semakin bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Assembly Church memiliki seri tema selama bulan ini adalah mengikut contoh Yesus. Contoh seperti apa saja yang dapat kita teladani di dalam Yesus? Mari temukan jawabannya malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun-tahun kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan setiap kami Tuhan dalam waktu-waktu ini di masa pandemik ini Tuhan, di mana Australia Tuhan sedang banyak kasus Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, perlindungan-Mu terus tetap ada dalam kami dan seluruh isi keluarga kami, bahkan Tuhan seluruh keluarga besar daripada Assembly Church ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus Tuhan mengandalkan Tuhan, kami mau terus berseru-seru Tuhan sampai Tuhan pandemik ini berlalu Tuhan dan kami boleh kembali beraktivitas dengan normal Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau kembali Tuhan diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran-kebenaran itu tidak hanya menyukakan telinga kami, menyenangkan telinga kami Tuhan, tapi Tuhan kami Tuhan mau menjadi umat-Mu yang bertumbuh dan berbuah-buah lebat dengan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman penuntun kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan biarlah kami boleh semakin naik Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan Tuhan Engkau boleh semakin Tuhan bertambah di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan kami boleh semakin berkurang merendahkan diri kami Tuhan untuk terus dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita melanjutkan seri tema daripada Assembly Church, mengikut contoh Yesus. Maka malam hari ini tokoh utama kita adalah Yesus Kristus Tuhan yang akan menjadi contoh atau panutan dalam hidup kita. Saya ambil dari Lukas 2 ayat 52 yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini. Yuk mari kita baca. Dan Yesus makin bertambah besar, tolong digaris bawahi, dan bertambah hikmatnya, digaris bawahi, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, digaris bawahi. Nah, saya mau ajak kita melihat juga apa yang Paulus ajarkan juga kepada jemaat di Filipi. Mari kita buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Garis bawahi lagi, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan. Kita lanjutkan di ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tolong digaris bawahi kembali. Dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, tolong digaris bawahi, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam prinsip firman Tuhan, bukan masalah posisi jabatan kita yang tinggi atau apapun yang kita miliki melebihi orang lain. Bukan itu prinsip firman Tuhan yang kita mau belajar malam hari ini. Setelah kita baca di Matius dan di Filipi, kita hendaklah
Firman Tuhan katakan hendaklah itu berarti suatu pengharapan kepada setiap kita supaya kita menjadi seperti itu gitu loh. Hendaklah kita menjadi pelayan, hendaklah kita menjadi hamba, dan hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus juga memiliki pikiran dan perasaan seperti yang Matius katakan, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Hamba berbicara melayani, menyerahkan hak, atau tidak mempertahankan kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan merendahkan diri dan taat. Yesus sebagai manusia saja bisa melakukannya, berarti kita juga bisa melakukannya. Kalau kita mau menjadi besar, hendaklah kita perlu melayani, menjadi hamba. Yesus makin bertambah hikmat. Bapak, Ibu, Saudara ketahui di Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha tinggi adalah pengertian. Konteksnya dalam rupa seorang hamba, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose. Mari kita lihat di Kolose 3 ayat 22. Di situ dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Rasul Paulus di sini mengajarkan bahwa kita untuk bertambah hikmat itu takut akan Tuhan. Dan konteksnya dalam rupa seorang hamba, kita perlu belajar untuk mentaati tuan-tuan yang ada di dunia ini dalam segala hal. Tuan-tuan apa yang ada di dalam dunia ini? Yaitu tuan-tuan atau pimpinan-pimpinan yang ada dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya, baik itu saudara seorang pelajar, guru adalah tuannya kalian, atau kita seorang pekerja, bos atau pimpinan adalah tuannya kita, atau kita seorang jemaat atau pelayan di gereja, pastor atau pimpinan adalah tuannya kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu, firman Tuhan ajarkan, kita perlu taat kepada tuan-tuan yang kelihatan, karena lewat itu kita bisa mengexercise, melatih kita untuk kita taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan dari kita, mulai mentaati hamba-hamba yang di dunia ini. Dan Rasul Paulus katakan di situ kita taati dengan kita harus memiliki ketulusan hati untuk taat kepada mereka. Bukan hanya untuk menyenangkan mereka, Bapak Ibu Saudara, tapi kita perlu ketulusan hati, tulus hati dalam mentaati mereka, karena kita takut akan Tuhan. Maka hikmat kita akan bertambah ketika kita memiliki ketulusan hati dalam kita mentaati tuan-tuan kita ada di dunia ini. Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lanjutkan di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berhenti dulu di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, melanjutkan ketaatan kita kepada hamba-hamba yang ada di dunia ini, kita perlu juga melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kecenderungan kita adalah kita mengharapkan penghargaan atau pujian dari manusia, dan seringkali kita juga kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini untuk kita mendapatkan kasih Allah dan kasih manusia, yang terutama kita perlu
melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dulu, bukan untuk manusia. Karena jika kita melakukannya atau mendahulukannya Tuhan dulu, maka di ayat 24 ini yang akan terjadi. Mari kita baca. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bukan berarti tidak ada pengujian atau tidak ada manusia yang menentang, pasti ada. Tapi percayalah, jika Kristus adalah Tuhan yang kita utamakan untuk menyenangkannya, maka ayat 24 ini akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Akhir kata Bapak Ibu, Saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan kerohanian yang signifikan, kita perlu mengikut contoh Yesus. Contoh Yesus yang telah tadi saya sampaikan, yaitu 3 hal. Hendaklah kita menjadi pelayan, hendaklah kita menjadi hamba. Hamba yang melayani, menyerahkan hak atau tidak mempertahankan haknya, melainkan merendahkan diri dan taat. Belajarlah taat terhadap tuan-tuan yang ada di dalam dunia ini dalam segala hal. Kecuali yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita boleh tidak taat, tapi kita tetap harus memiliki sikap hati yang tunduk. Dan apa saja yang kita perbuatlah dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, dan perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kamu tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan bagian yang ditentukan kepada kita sebagai upah. Jadikanlah Kristus sebagai Tuhan dan kita adalah hambanya. Demikianlah renungan tengah minggu yang dapat saya bagikan secara singkat. Terima kasih. Tuhan memberkati.